Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Assalamualaikum. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kembali muatan pembelajaran yaitu PPKN KD 3.1. Kita akan mengulang kembali pembelajaran ini. Semoga kalian lebih memahaminya dan kalian lebih mengingatnya kembali ya. Nah, itu KD 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillah. Nah, anak-anak, penerapan sila pertama dan kedua dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja ya? Yuk kita pelajari. Sila pertama mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri segala yang ada di alam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, dan menghormati saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Itu adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama. Berikutnya kita lanjutkan dengan sila kedua. Makna yang terkandung dalam sila kedua yaitu adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antara sesama manusia dan bahwa warga negara ini memiliki hak dan kewajiban. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, tidak membedakan antara miskin dan kaya, ya, agama maupun apa, ataupun pangkat dan jabatan. Kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, saling menyayangi sesama manusia. Dan kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berikutnya, kita masuk ke sila ketiga, ya, yang dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu di dalam sila ketiga ini mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Tentunya karena kita memiliki 34 provinsi dengan berbagai keanekaragamannya dan kaya akan keanekaragaman itu sebagai modal bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu yaitu bekerja sama demi kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa bangga, cinta tanah air dan bangsa, dan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang ketiga, ini cinta tanah air dan bangsa, bisa kalian wujudkan dengan rasa bangga memakai produk dalam negeri, ya. Kemudian kita lanjutkan pembelajarannya dengan sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng. Sila keempat ini mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang terkenal di kita dengan asas demokrasi, ya. Kemudian musyawarah ini adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi segala sesuatu dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.
Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan demi kepentingan bersama, menerima melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, juga melaksanakan musyawarah dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari: melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, atau juga pemilihan ketua kelas di sekolah ya. Dan tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Apabila ada perbedaan, harus saling menghargai perbedaan itu tentunya. Kemudian, kita masuk ke nilai-nilai Pancasila, sila kelima yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Yang pertama, yaitu bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentu kalian masih ingat ya, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Apapun bentuknya, kita tidak boleh saling mengejek. Kemudian, pengamalan Pancasila kelima dalam kehidupan sehari-hari bisa dicontohkan dengan cara adil dalam membagi waktu antara belajar dan bermain. Tentunya untuk kalian ya, belajar harus tetap nomor satu. Dan bermain juga ada waktu-waktunya tertentu. Kemudian, tidak menyontek saat ulangan. Nah, ini adalah suatu sikap untuk menjadikan kalian manusia yang jujur tentunya ya. Yang ketiga, tidak bergaya hidup mewah. Kalaupun berlebih, apapun sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ikut serta bakti sosial, membantu sesama. Di sini kalian bisa bersikap adil tanpa membeda-bedakan siapapun yang kalian bantu. Nah, selain itu, penerapan sila-sila Pancasila juga bisa kalian lakukan dengan memelihara hewan peliharaan. Misalkan memelihara kucing ataupun ikan, apalagi ya biasanya kelinci. Nah, bisa kalian rawat. Itu merupakan salah satu penerapan sila-sila Pancasila. Nah, bisa kalian lihat ini ya, apa saja nih yang bisa sesuai dengan sila Pancasila untuk memelihara hewan. Pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan itu sebagai bukti bahwa kalian sudah mengamalkan sila pertama itu ya, dengan kasih sayang memelihara hewannya. Yang kedua, merawat hewan peliharaan itu. Bila sakit ya, dirawat dengan baik, itu sudah sesuai dengan sila kedua. Terus kalian bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia, merupakan pencerminan sila ketiga. Yang keempat, misalkan berdiskusi, membagi tugas, merawat hewan peliharaan ya dengan kakak, dengan adik, itu merupakan pengamalan sila keempat. Dan yang kelima, membagi tugas, merawat hewan dengan adil. Itu salah satu pencerminan sila kelima. Nah, anak-anak, bila kalian mempunyai hewan dipelihara dengan baik, itu adalah salah satu kalian sudah melaksanakan pengamalan sila-sila Pancasila.
Nah, semoga kalian lebih memahaminya dan kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila ini. Semoga pembelajaran ini lebih bermakna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat selalu dan terima kasih. Selamat belajar.